Sejauh yang mampu mereka jalankan, mereka jalankan. Tapi tentu kalau kita bicara ideal, tentu jauh dari ideal. Banyak persoalan yang melatari dia tidak menjadi, kenapa menjadi tidak ideal. Wood go, dah mulai no. Sanak basuh balik jo yang tagih di Pot Bungo. Kehadiran malamku sebetulnya ambo mengundang orang yang sangat spesial di mata ambo. Karena kecangkare orang tidak kare. Kalau mau tajuk lama-lama saja. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Den. Alhamdulillah. Sanak tahu tanah ombak yang cukup punya namu di Indonesia. Kamu nih ambo sih. Dan luar biasa tanah ombak. Lah berapa lama berdiri tanah ombak Den? Dari 2000 sampai balik. 2000 lebih kurang 10. Sebenarnya apa sih motivasi Den mendirikan tanah ombak tuh apa sih gitu? Tanah ombak itu sebenarnya kan hibrid dulu kelompok studi sastra dan teater Noktah. Jadi sastra di tanah ombak itu sebenarnya masih berdekatan. Teater di tanah ombak itu pun masih berdekatan. Cuma dulu pendekatan awak dulu memang pure kesenian, teater, sastranya tidak tergarap. Nah kini dialihkan sedikit kegiatan itu menjadi kegiatan edukasi sebenarnya. Dan orang cenderung menyebut literasi. Literasi. Tapi tetap ada teater. Kemudian sastranya dikembangkan ke sastra anak. Kenapa enggak? Dahen kan orang mengenal seorang Suhendri itu adalah owner dari teater Noktah. Kenapa enggak Noktah? Kenapa harus tanah ombak? Apa kepentingannya sebenarnya branding. Branding. Ya, Noktah itu lah dari 93 sampai 2000 sampai balik itu sebenarnya umurnya kalau cukup panjang. Ya. Dan sangat produktif. Produktif, tapi rasanya brandnya tidak terlalu menjual. Gitu. Kalau untuk kepentingan tanah ombak. Terus memang ada beberapa persoalan dan membuat Dahen secara pribadi agak sedikit mengalami krisis sebenarnya, krisis kepercayaan di dunia kesenian dari berbagai macam hal. Problem yang ditemui pada waktu KSSN Noktah itu. Berarti itu bentuk rasa frustasi, maka Noktah divakumkan? Bukan divakumkan juga sebenarnya. Ada beberapa hal sebenarnya setelah peristiwa itu awak masih sempat mentas 1-2 kali. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata apa yang awak lakukan tuh gitu-gitu aja gitu kan. Selesai peristiwa itu terjadi. Bisa dibuka Ste? Peristiwa seperti apa sih kok? Ya, tidak lebih dari persoalan manajemen dan uang sebenarnya. Jadi di situ memang ada beberapa persoalan. Masalah piti-piti juga? Iya, memang bisa awak simpulkan. Rencak seniman kok tidak pitih gitu kan. Kalau ada uangnya langsung muncul konflik gitu kan. Jadi ketika tidak ada uang, awak fans. Noktah bisa mentas 3 malam tanpa uang gitu kan. Malahan jarang yang minta 1 malam itu, minimal 2 malam. 2 malam. Saat di Noktah. Tapi memang waktu itu memang ada fasilitas gedung yang dapat dimanfaatkan. Kita bisa menggunakannya gratis. Dan representatif. Cukup representatif. Untuk 150 sampai 300 orang cukup lumayan. Gitu. Dan gedung yang semacam itu kita tidak punya lagi sekarang. Dahen, terakhir karya dari Noktah, KSDST kok kelompok studi sastra teater Noktah. Lare. Ya, Lare. Itu tahun? Lare itu di 2014. Kemudian dan lebih fokus ke tanah ombak. Tanah ombak ya. Tanah ombak kok untuk menjadi anggota dari tanah ombak punya syarat nggak sih? Tanah ombak itu pada dasarnya kegiatan teater yang lebih diaplikasikan ke lingkungan. Artinya ada dampak teater itu secara konkret ke lingkungan. Nah, itu inti tanah ombak itu sebenarnya. Tapi kenapa dibuat tanah ombak itu memang usul waktu itu dari kawan gitu kan. Tanah ombak lah, ini lebih menjual. Zaman itu kan zaman branding. Zaman itu kan zaman mulai viral. Zaman itu kan zaman mulai media sosial. Walaupun pada waktu itu kadang-kadang percepatan kerja awak juga apa yang dipromokan itu acok tidak balance gitu kan. Apalagi di sudut-sudut media sosial itu kan apapun menjadi artistik. Apapun kan menjadi keren. Dan belum tentu juga kegiatan awak sekeren apa yang dipaparkan ke media sosial. Baru-baru kok Tanah Ombak mendapatkan bantuan dari Balai Bahasa ya, Den? Ya, sudah 2 kali malah. 2 kali. Itu bantuan seperti apa sih, Den? Programnya seperti apa? Kita bikin
program Festival Sastra Anak. Enggak, nama programnya? Bantuan pemerintah bidang sastra. Bantuan pemerintah bidang Bantuan bidang sastra ya. Sebelum dahin lanjut, ambun yang mengicap mau deka. Dana Indonesia yang diperuntukkan untuk seniman seluruh Indonesia kan ada isu yang beredar tuh Iya. bahwa situ ada kepentingan dalam artian kalau dake wajib pusat bisa dapat dan punya link di desa selama kau dahin 2 kali dahin dapat. Enggak ada. Ini cuma diinisiasi oleh Balai Bahasa. Balai Bahasa menginisiasi itu maksudnya dia membantu Kita untuk mengirim proposal, terus membantu bagaimana format. arti murni lah ya. Iya, murni. Nggak Ya. kan ada rakyat di pusat kan. Enggak ada. Dahin malah cenderung enggak punya sahabat di pusat itu gitu. Buayo deh. Enggak punya. Artinya Ya. itu memang berdasarkan kualitas. Ya. Mungkin tidak kualitas tapi setidaknya apa yang kita ajar itu tepat gitu. Tepat guna ya. Ya kadang-kadang sana Dana Indonesia kini kesasana dicu kalau nggak ada link di pusat ada KDP do barana hebat program Ya, awak. betul. Nah, Isunya seperti itu. iya gitu. isunya seperti itu. Iya. Itu tapi warna Tapi tahu. Tanah Ombak juga dapat dana Indonesia loh. Oh, pernah. Bukan kesenian. Tapi Jalurnya untuk jalur pustaka bergerak. Jadi Pustaka waktu bergerak. itu almarhum Nirwan tahun berapa tuh? 2023 kalau enggak. Itu baru bantuan dan waktu itu maksudnya. Bantuannya tidak dalam bentuk uang, tapi harus dibelikan ke mobil bekas. Oh, gitu. Bukan gitu. mobil baru. Kita beli mobil kepentingannya untuk pustaka bergerak. Mobil itu ternyata lebih dari 50 juta harganya. Sekitar 70 kita beli. Dan pusaka bergerak itu masih jalan? Masih jalan. Alhamdulillah. Akhirnya untuk memenuhi supaya bisa mobil itu terbeli dibantu oleh teman-teman dari Perancis. Dari Prancis. Dari Perancis. Nah ya, ambu cari postingan dahen di beberapa media sosial ada beberapa teman-teman dari luar negeri datang Ya, berkunjung. Baca rohnya membangun link dengan kawan-kawan setidaknya anak-anak yang berada di Tanah Ombak punya wawasan baru, pemikiran baru, bertemu dengan orang-orang baru yang akhirnya bisa meningkatkan kecerdasannya dan membangun link-link seperti itu. Punya relawan? Justru orang Perancis itu relawan. Oke. Awalnya ada namanya Miss Julie, terus ada Miss Anne. Miss Anne itu sebenarnya dia punya tour travel. Justru namanya nama Minang karena dia cinta dengan Minang, Sambalado. Terus ada Julie, setiap datang ke Sumatera Barat, dia pasti datang ke Pulau Pisang. Tapi ini concern ke dunia anak-anak. Oke. Jadinya mengenal dunia anak-anak ke dari media sosial Tanah Ombak. Terus nyo cek, nyo searching, nyo datang, lalu nyo tinggal di depan Tanah Ombak tuh ngontrak lebih kurang hampir setahunan lah, gitu kan. Karena Kesukaan dunia anak-anak dan gerakan Tanah Ombak itu menurutnya baginya hal yang menarik. Dan sampainya pulang ke Perancis dan di Perancis itu pun masih memikirkan Tanah Ombak sehingga dibangunnya suatu yayasan yang bisa menghimpun dana untuk kepentingan Tanah Ombak. Tapi tidak besar. Karena yayasanku sendiri ini pun bergerak dari personal ke personalnya, tidak cari uang loh dong. Jadi beberapa anak-anak Tanah Ombak yang memang serius untuk sekolah, serius untuk belajar, dibiayai? Enggak dibiayai juga, cuma dikasih jajan 5.000 sehari. Jadi per bulan itu paling-paling 150.000 ya, lah. setidak motivasi mereka. Iya. Jadi konsepnya emang banyak anak di sini putih sekolah? Banyak. Malahan sampai sekarang banyak gitu kan. Karena bagi mereka sampai saat ini apa sih motivasi untuk sekolah, apa motivasi untuk belajar itu masih rendah sekali gitu. Di daerah situ? Di daerah, terutama di gang dekat Dahen itulah gitu kan. Berarti salah satu tujuan Tanah Ombak didirikan di situ setidaknya memberikan motivasi untuk anak-anak untuk bisa bersekolah seperti itu ya, Den? Sebenarnya lebih membangun karakter sebenarnya. Membangun karakter. Kalau sekolah itu kan karena di Indonesia itu tradisi bersekolah itu sudah dibangun, apalagi wajib SD SMP, wajib belajar 12 tahun. Nah, itu kan tapi hanya sebatas kewajiban itu ada. Tapi pendidikan karakter nggak masuk. Karakternya tidak terbangun. Nah, Tanah Ombak mengambil bagian-bagian yang tidak terbangun dari sekolah-sekolah. Tapi lawi itu besok suara kare mana? Enggak suara saja. Sikap-sikapnya pun keras. Nah, Tanah Ombak berdiri sekian tahun di situ. Kira-kira Dahen sebagai owner, si pendiri di sini, manfaat apa sih yang bisa dirasakan masyarakat sekitar Tanah Ombak? Manfaat yang paling utama itu mereka mulai terbuka terhadap lingkungan-lingkungan di luar lingkungan mereka. Kalau yang biasa kan setiap orang yang datang ke Tanah Ombak itu bagi mereka kan musuh.
Oh, Atau setidak-tidaknya kan dia bikin jurang antara si kaya dan si miskin. Kita kan miskin. aduh model tuh ya. Iya, ada seperti itu. Jadi ada hal-hal yang jurang yang memang sengaja mereka ciptakan, sehingga mereka selalu a priori kepada hal-hal problem-problem yang ada di luar diri mereka, terutama dalam soal perbedaan itu tadi. Akibatnya mereka memprotek diri mereka, mereka tidak ingin diganggu gitu kan, dan hal-hal yang di luar diri mereka itu adalah gangguan juga untuk mereka, untuk aktivitas mereka. Sekarang enggak lagi. Mereka sudah mulai terbuka, siapa saja yang datang mereka sudah ramah, sudah bisa ini apa saja. Cuma masalah dasar yang belum terlalu terbangun sampai sekarang itu adalah bagaimana mendorong anak-anak mereka itu betul-betul sekolah dengan serius. Gitu. Dan tidak mudah sebenarnya ketika sebuah komunitas hadir di tengah masyarakat. Ada yang tidak suka, ada yang jajo, ada yang suka. Ya. Dan mengalami itu enggak? Sangat mengalami malahan. Bahkan Tanah Ombak itu ditafsir sebagai lembaga sosial. Dianggap menjadi lembaga donor bagi mereka gitu kan. Dan setiap orang yang datang ke Tanah Ombak itu dicurigai sebagai pendonor. Orang pasti datang bawa bantuan, mengantarkan ini, mengantarkan itu gitu. Kalau kan. tambah kayu dah ya. Tambah kayu. Kalau tidak sampai ke mereka itu dianggap ya Tanah Ombak itu musuh lah gitu kan. Dan malahan anak-anak itu ada yang dilarang untuk datang ke Tanah Ombak. Badan mengatasi persoalan-persoalan itu di lingkungan itu biasanya. Yang pertama itu tentu disenyumi aja dulu. Oke. Awak memahami dulu bahwasan memang pemikiran mereka baru sampai tingkat itu. Dan kita tidak perlu marah. Dan kita juga tidak perlu sakit hati. Gitu kan. Tapi pada waktu-waktu tertentu, ada ruang-ruang untuk berdialog. Kita cari momen-momen untuk berdialog, kita ajak mereka dialog. Dialognya tidak formal seperti ini. Lebih bagaran lapau. Mereka ngumpul-ngumpul, kita ikut. Iya. Kita jelaskan pelan-pelan. Gitu. Sehingga mereka paham. Mereka paham. Alhamdulillah sekarang anak-anak Tanah Ombak itu sudah ada yang diwisuda loh. Sudah ada yang diwisuda dan itu kita yang bantu pembiayaannya. Artinya motivasinya sampai jadi sarjana. Iya, sudah ya. Dan terakhir anak-anakku kamu ada yang bawa pentas. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta itu mereka sudah 2 kali itu. Apa cara itu deh? Jakarta itu memang dalam kegiatan ini juga festival sastra. Oke. Festival sastra. Dan Ambo bisa lihat postingan Dayan, Najwa Shihab termasuk orang yang sangat peduli dengan Tanah Ombak. Ya, di awalnya menjadi duta baca. Duta baca. Dan saat itu Tanah Ombak juga launching pustaka bergerak. Najwa Shihab hadir. Najwa Shihab hadir ya. Itu suatu kebanggaan sebetulnya. Banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang hadir ke situ. Komisi 5 DPR RI seperti dulu ada Desi Ratnasari dan teman-teman di Komisi 5 gitu kan. Terus Irman Gusman ketika jadi senator gitu kan. Terus beberapa orang mantan menteri datang ke situ kan. Artinya Tanah Ombakku mendapatkan perhatian khusus karena memang terasa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin kebermanfaatannya iya, tapi yang jelas kerja-kerja semacam ini kadang-kadang tidak masuk sama akal orang gitu kan. Bisa orang heran itu di wilayah seperti itu bisa kegiatan itu berdiri gitu kan. Sebenarnya juga tidak hal yang istimewa sekali karena itu kan Dahen tinggal di situ. Yang dijadikan markas itu adalah rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi daripada rumah itu mubazir gitu kan, tidak bermanfaat apa-apa, hanya sekedar tempat tidur saja, ya sudahlah dimanfaatkan untuk lingkungan. Di sana Dahen Swendriko, beliau adalah pamong senior ya. Pamong budaya ahli Madya. Pamong budaya ahli Madya kesenian di UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Tapi Ambo tidak berbicara hanya sebagai ASN atau PNS, Ambo ingin berbicara hanya sebagai orang seni atau seniman. Dan kondisi kita berkesenian hari ini. Contoh baru-baru kok Ambo dapat diskusi peran Dinas Kebudayaan dan fungsi UPTD Taman Budaya dalam perkembangan seni Sumatera Barat. Ternyata diskusi itu sia-sia menurut Ambo. Bab itu kepala dinas saya hadir loh. Harusnya kan kepala dinas hadir untuk menerima masukan. Tanggapan Dahen sebagai pelaku seni. Hebat Joni Andra diundang, Dahen tidak diundang. Ambo seniman deh. Dahen kita seniman. Tapi yang mengundang Ambo itu forum. Sebab Ambo tahu persis ketika kegiatan dinas kebudayaan ada nama Joni Andra itu besok dicoret. Karena Joni Andra dianggap
nyinyir, tukang nyinyir untuk dinas kebudayaan. Apa tanggapan Dayan terhadap peran dan fungsi tadi? Ya, kalau bicara peran dan fungsi taman budaya itu kan sudah hal yang umum. Jalan nggak Hariko peran dan fungsi itu? Sejauh yang mampu mereka jalankan. Tapi tentu kalau kita bicara ideal, tentu jauh dari ideal. Banyak persoalan yang melatari dia kenapa menjadi tidak ideal. Yang jelas kita tidak punya fasilitas untuk mengidealkan pemikiran-pemikiran kita sekaitan dengan. Maksudnya fasilitas? Ya, misalnya gedung pertunjukan. Oke. Kita tidak punya gedung pertunjukan yang representatif. Kita juga tidak punya lagi ruang-ruang di mana kita bisa berkreativitas bersama di taman budaya itu. Sehingga tidak terbangun lagi suasana berkesenian. Kemudian menurut Dahen yang terakhir yang lebih fatal lagi, taman budaya atau dinas kebudayaan itu seakan-akan hanya menjadi sebuah lembaga administrasi saja. Nah, ini yang paling agak sedikit apa juga ya. Oke. Tidak tercipta ruang-ruang dialog. Kita berkebudayaan, kita berkesenian itu di samping kita beraktivitas seni, itu kan yang paling terpenting itu adalah kan ruang-ruang dialog. Ruang-ruang dialog soal budaya, ruang-ruang dialog soal seni, dan itu tidak terlalu tercipta. Sehingga dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun, dari per semester, kadang-kadang ya akhirnya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang secara administrasi mudah dilaporkan. Nah, kontennya itu apakah bermutu atau tidak bermutu itu tidak sampai kepada evaluasi. Satu hal lagi misalnya pokir gitu kan. Pokir ini juga menjadi persoalan gitu kan. Antara lembaga pemerintah dengan pemilik pokir itu kadang-kadang muncul semacam apa itu? Dikatakan pertentangan juga tidak. Tuh kegiatan-kegiatan itu jalan karena ini uang negara, tapi wajib dijalankan. Tapi pihak-pihak pemilik pokir itu kan juga punya ini juga semacam impresario atau punya IO sendiri juga. Orang kepercayaan lah. Nah, orang kepercayaan. Dan ikonya si bolong ngatur. Nah, itu persoalan dasarnya. Kadang-kadang tidak ketemu itu apa yang menjadi konsep dasar misalnya kita di dinas kebudayaan dan terus apa yang mereka bawa dari luar itu. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani menentang gitu? Ya kalau soal keberanian itu kan takut dana pokir kok hilang kok. Itu kan soal lain. Kalau Dahen misalnya tentu udahlah daripada jadi tukang stempel bagus tidak saja gitu. Tapi Dahen kondisi seperti itu kan akhirnya memposisikan dinas kebudayaan atau taman budaya sebagai event organizer jadinya. Ya, di sisi lain saya setuju dengan soal itu. Tapi di sisi lain sebagai sebuah lembaga kebudayaan tentu dia juga harus tetap bekerja. Ya, dia juga harus tetap ada kegiatan gitu kan. Kalau enggak untuk apa lembaga itu dihadirkan gitu. Kalau Ambo bertanya Modeko, apakah taman budaya atau dinas kebudayaan punya data enggak terhadap sanggar-sanggar seni yang bertumbuh di daerah atau seniman-seniman tradisi, punya data enggak kini? Kalau data yang rigid saya kira tidak. Tapi data itu bagian enggak dari tugas? Bagian lah. Sebenarnya untuk data itu sendiri harus ada satu seksi mestinya. Kalau zaman dulu ada seksi publikasi dan dokumentasi. Di publikasi dan dokumentasi itulah tempatnya database kesenian-kesenian, database seniman-seniman gitu kan. Database itu kan sebetulnya, apalagi di era yang sangat maju, dunia digital. Kamu masih ingat salah satu mahasiswa UPI yang kebetulan dekat Jombo, Tanwir Bijanitra, ini membuat website sederhana. Dan waktu itu kasarnya magang di dinas kebudayaan. Dan itu cukup komplit. Misalnya seniman teater, diklik seniman teater keluar tuh nama-nama seniman teater, grup-grup teater, seniman tari keluar tuh. Itu ternyata tidak dimanfaatkan gitu. Artinya apakah orang di dinas tidak mampu menghimpun data kok atau memang gaptek penggunaannya? Bukan, mungkin mereka lebih disibukkan oleh hal-hal lain. Hal-hal lain misalnya desain program. Sekarang kan OPD tidak dinas kebudayaan saja, seluruh OPD itu kan disibukkan dengan masalah administrasi. Harus input ini, input itu, data ini. Kamu bisa bagi, Dan?
Di Dinas Kebudayaan itu kan stafnya tidak banyak, tidak cukup. Oh, udah cukup. Tidak cukup malahan gitu. Berarti harus tambah. Mestinya tambah. Jadi kemudian ditambah lagi dengan sistem sekarang sebenarnya kan dengan adanya tenaga fungsional. Dengan munculnya tenaga fungsional dalam sistem pengelolaan di OPD itu mestinya kan lebih dimudahkan sebetulnya. Tapi karena ini memang sistem baru, saya kira penyesuaiannya sangat lama. Jadi antara pejabat fungsional dan pejabat struktural itu secara mekanisme kerja itu belum sinkron. Kita masih memakai pola-pola yang sudah mapan ini. Ya, pejabat struktural dari Kasih, Kabid. Walaupun sekarang di dinas sendiri tidak ada lagi Kasih, sudah menjadi fungsional juga, tapi masih rasa eselon 4. Oke. Nah, jadi bawasan tenaga fungsional itu sebetulnya lebih berorientasi konten, lebih berorientasi kepada penelitian, lebih berorientasi kepada komunikasi dengan seniman, lebih berorientasi kepada pemetaan, itu belum tercipta. Karena bagaimana bikin konten, bagaimana bikin pemetaan, bagaimana bikin mutu kesenian kalau ruang-ruang apa yang dipikirkan itu sendiri nanti tidak ketemu dengan pejabat struktural. Akhirnya banyak kegiatan atau segala macam itu seperti rutinitas tahun ke tahun itu saja, copy paste. Atau kita bikin kegiatan ya sejauh dia secara administrasi bisa dilaporkan ya sudah selesai gitu. Dinas Kebudayaan atau PTD Taman Budaya itu sebetulnya salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kan ya? Ya. Terhadap pelestarian juga, pengembangan juga, pembinaan juga. Gitu. Kenapa harus terjadi seperti itu? Misalnya ada program dari Dinas Kebudayaan atau Taman Budaya di pesisir selatan misalnya ada festival apalah gitu kan? Kenapa harus membawa sanggar yang dari Padang? Kenapa tidak diberdayakan sanggar yang di pesisir? Kenapa harus mantang-mantang staf awak punya sanggar tuh bawa sanggar? Itu masih terjadi loh, Den. Apa tanggapan Daen tentang kalau memang hal itu terjadi ya kita tidak setuju lah. Tapi sepanjang pemahaman Daen sejauh ini ya yang Daen tahu di Taman Budaya ya, Taman Budaya rasanya kalau misalnya terutama yang di luar kan pokir rata-rata. Kalau Taman Budaya kan tidak boleh bikin kegiatan. Misalnya DAK itu harus di Taman Budaya, tidak boleh di luar Taman Budaya. Itu biasanya kegiatan pokir tuh. Iya berarti Dinas Kebudayaan tuh. Sejauh yang Taman Budaya melakukan itu selalu memberdayakan nagari setempat. Jarang kita yang bawa sanggar luar. Tapi Daen tidak mungkiri kan kasus itu terjadi yang awak sabit tadi. Ya itu kan tidak kasus sekarang saja, sejak lama itu. Masih ingat Joni Andra misalnya di dinas salah satu dinas misalnya kan mau ke luar negeri gitu kan pejabatnya bikin sanggar sendiri, itu kan sudah lama itu. Bukan hal yang baru itu kan. Ya. Dan itu sampai bilo terjadi perubahan. Ini problem kita. Di kesenian itu kadang-kadang kita menganggap kesenian itu tidak menjadi sebuah akumulasi dari pemikiran, akumulasi pengetahuan untuk dapat mencerdaskan lingkungan. Mestinya kesenian kan berpikir seperti itu. Nah, kita sekarang memandang kesenian itu sudah sangat mekanik sekali gitu kan. Ada uang, ada seni gitu. Tidak ada uang, tidak ada seni gitu. Dan seolah-olah kita bekerja kesenian itu ya kita bungkus-bungkusnya aja ini. Wah, kita berkebudayaan, kita lagi apa, tapi kan kita selalu problem dengan uang. Selalu masalah dengan uang. Nah, saya masih ingat di ya waktu-waktu aktif-aktif dulu lah. Ya memang kita butuh uang juga gitu. Tapi kita tetap dapat saja menjalankan program-program yang sudah kita desain walaupun uangnya tidak cukup. Setidak-tidaknya kita dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah secara maksimal. Misalnya kita tidak dikasih uang tapi dipinjami gedung misalnya. Kita tidak dikasih uang tapi kita dibantu publikasi misalnya kan. Jadi memang kita tidak bisa cari kaya waktu itu dengan kesenian. Kita hanya bisa menjalankan kesenian itu, terus ketika saat berkesenian itu kita bisa makan bersama-sama dengan aktor-aktor atau pemain-pemain kita, terus syukur-syukur kalau ada uangnya berlebih, dan itu pula yang kita kelola lagi bersama-sama. Ya sebatas itu. Taman Budaya kan punya program ada untuk seniman, ya, yang anggarannya berapa juta kan?
Sepanjang pengetahuan Dahen tetap 2, kalau 8 dan 5 kalau enggak. 8 dan 5. 8 Dan itu untuk bisa dapat itu harus dakek ya Jalan Tamu Budaya. Iya, enggak lah, harus tetap ada seleksinya lah. Ada seleksi. Harus lah. Mata harus ada dakek seleksi. aja kepala tamu Enggak. budaya lu. Ini kan kita open call. Kalau untuk kegiatan kesenian ya, tapi kalau untuk kegiatan lain Itu kan idealnya tuh. ya, ada Open call. beberapa kegiatan kita open call. Idealnya terjadi. Ya, terjadi. Tidak ada unsur kedekatan dah. Enggak, misalnya di apa? Misalnya di festival teater dan workshop itu open call. Oke. Terus di beberapa kegiatan tari kontemporer segala macam itu kita open call. Iya. Seni rupa juga kita open call. Pokoknya pure seni murni lah kita open call. Tapi yang seni-seni sifatnya perayaan tuh saya enggak tahu. Di sana Ambo tahun 2000 setelah balik dari Jogja, Ambo masuk ke Taman Budaya dan cukup lama, berarti sudah 25 tahun Ambo berada di Taman Budaya. Dan Dahen, kenapa Ambo menjalani seperti itu? Kok Ambo nggak merasakan auranya yang seperti dulu gitu ya? Artinya Ambo masuk ke Taman Budaya tidak lagi masuk ke dalam rumah Ambo, tapi masuk ke lingkungan pejabat yang apalagi masuk dengan Tuan. Semua pengen dihormati dan merasa luar biasa. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang berjarak dari awak itu adalah suasana berkebudayaan dan suasana berkesenian. Oke. Banyak persoalan yang melatarinya. Terutama berbagai perubahan yang terjadi di perjalanan kebudayaan awak. Bagaimanapun kemajuan teknologi itu juga memberi pengaruh. Orang lebih senang sekarang berkomunikasi di media sosial daripada berkomunikasi langsung. Ketemu, bersilaturahmi, bicara gitu kan. Jadi kita tidak lagi bicara itu tatap muka, tatap mata. Kita tak lagi menanyakan apa bacaanmu sekarang misalnya kan. Atau ada fenomena baru di dunia pengetahuan itu tidak lagi menjadi tren di kita gitu kan. Itu seolah-olah lepas begitu saja. Begitu juga dengan kesenian. Kesenian kita pelan-pelan pun sudah menjadi seni-seni yang menurut Dahen tidak terlalu dalam, klise, yang hanya mengedepankan bentuk-bentuk saja, tapi tidak ada konsep dan pemikiran yang ditawarkan dari bentuk-bentuk. Kalau misalnya dilihat dari Pukawan Matau, mereka memukau semua. Kalau kita lihat dari sisi artistik, malahan sangat artistik. Tapi ketika kita selami apa sih yang mereka ingin sampaikan, itu kadang-kadang kita tidak menemukan itu. Ini juga persoalan. Nah dulu bila ada kesenian-kesenian yang seperti itu, kita diskusikan. Kita bicarakan. Nah, hasil diskusi itu menjadi wawasan dan pengetahuan bersama-sama. Tidak menjadikan yang bicara hebat, yang dibicarakan tidak hebat. Nah, sekarang persoalannya kan begitu. Kita tidak bekerja apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya banyak bicara, tapi seolah-olah merasa hebat. Nah, itu persoalan kita sekarang. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Nenek batu orang banyak mengicil. Iya, banyak bicara gitu tapi kan. tidak pernah berbuat. Nah, itu persoalan kita gitu. Nah, nanti kalau kita bicarakan, kita agak menuki membicarakan mereka kan marah akhirnya. Atau ada enggak kira-kira penempatan PNS atau ASN di Taman Budaya atau di Dinas Kebudayaan yang sebetulnya enggak punya kemampuan berada di situ? Nah, itu juga satu. Sistem rekrut kita kan beda. Dulu saat Taman Budaya itu di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, saat dia masih di pusat, dan garis kerjanya itu ke Dinas Pendidikan pada waktu itu, Taman Budaya boleh merekrut pegawai sendiri. Yang rata-rata pada waktu itu memang background seni, orang seni, ya jurusan musik, ya jurusan tari. Sehingga dia paham dengan apa yang dikerjakan. Ngerti dengan apa yang dikerjakan. Tapi kalau kini enggak. Sekarang enggak. Kini kan sistem penerimaan pegawai itu kan sudah disatukan di BKD gitu kan. Nah, terus paling-paling adalah disediakan mungkin untuk suatu skill dibuatkan rumahnya misalnya kan. Tapi ketika kita bikinkan rumahnya nanti dihimpun lagi ke katakanlah badan kepegawaian misalnya, mungkin skala prioritas mereka tidak itu juga, dan kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk terimalah, tidak bisa juga seperti itu gitu kan. Sebetulnya lah kompleks persoalan. Ya kompleks juga gitu kan. Lalu seniman sama menjilat, sibuk menjilat. Itu satu hal. Belum lagi misalnya kebijakan pemerintah daerah sendiri, katakan gubernur lah misalnya kan. Gubernur sebenarnya ketika kita lihat katakanlah rencana pembangunan jangka panjangnya, persentase kebudayaannya berapa sih misalnya kan? Kecil. Ada atau tidak? Jangan-jangan tidak ada gitu kan. Rasanya RPJM di tahun sekarang pun malahan mungkin tidak ada gitu. Gedungku jadi bangunan. Lebih ekonomi oriented gitu kan. Gedungnya jadi bangun kan?
Ya, kalau misalnya jadi dibangun, tentu tahun-tahun sebelumnya sudah dibangun. Tapi Pesimis lah. pada faktanya ya Daen pikir lah pensiun pun Daen tetap tak akan siap. Emang masih lama pensiun? Ya 2 atau 3 tahun lagi. 2 atau 3 tahun lagi. Dan ada yang menarik. Baru-baru kamu baca sebuah media sosial, kawan-kawan dari Tanah Datar. Ini mengecek di sini di media sosialnya bahwa ini mendapatkan undangan dari Dewan Kebudayaan Tanah Datar untuk sebuah forum diskusi dan kegiatan diskusi lah di Tanah Datar. Ambo cek mau kayaknya ambo komen maju selangkah ternyata Tanah Datar dibanding Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat baru punya yang namanya Dewan Kesenian yang lu dilantik deh dan kabarnya ilegal. Yuk tanggapan Daen tentang pembentukan Dewan Kesenian yang baru-baru kok kalau kecek maknai itu tunjuk baru. Coba amun yuk pada pedahin hal itu. Di zaman Ibu Gemalaranti, kita sudah pernah mendesain berdirinya Dewan Kebudayaan. Oke. Sudah melewati beberapa kali pembicaraan. Tapi itu tersandung oleh aturan. Tidak ada payung hukumnya. Oke. Nah, jadi akhirnya wacana itu berhenti begitu saja dan itu tidak dilanjutkan. Dan petang itu terangnya di Dahen ketika wacana Dahen terang aslinya karena Dahen tidak pernah hadir secara fisik di proses-proses kabarnya Dewan Kesenian gini itu Dahen paling-paling menangani dulu hasilnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang Ibu Joti Pak gitu. Karena Dahen kan pernah jadi anggota Dewan Kesenian Sumatera Barat. Tapi Dahen bawa satu gini. Enggak masalah sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau untuk membangun suatu organisasi tentu setidaknya awak merujuk lah kepada Bayoyo. Ya Bayoyo. Kan organisasi kan enggak baru udah. Zaman Pak Nafis, zaman Edi Utama, zaman Ivan. Dan mungkin terlalu kritis. Malah orang aja. Enggak ASN. Oh, yes. ASN kan enggak boleh berkesenian. Tapi posisi Daen kan bisa dipungkiri sebagai seorang seniman. Iya, itu kan menurut Joni Andra. Karena pemikiran itulah makanya menurut Dahen Dewan Kesenian yang dibangun kini itu menjadi problematikanya menjadi seperti itu. Di sana ambo termasuk orang yang acok mencimai Daen sebagai seniman pensiun, tapi setelah ambo amati nya enggak pensiun sebetulnya. Artinya karya-karya Daen banyak di Tanah Ombak, artinya Daen masih produktif sebagai pelaku seni. Ya, alhamdulillah 2 kali di Tanah Ombak tuh pentas di Jakarta. Nah itu. Terus diundang juga Festival Matrilineal di Sijunjung, itu kan juga kegiatan kementerian. Artinya kan Daen masih punya karya. Gitu. Ya kan awak enggak lo harus berkarya terus kita umbar-umbar gue seniman lo gue masih buka kan enggak lo perlu seperti itu. Oke, Pak balik tadi masalah Dewan Kesenian tadi. Jadi bangun dari Daen itu. Dewan Kesenian itu kan rumah bersama. Kenapa kita bercita-cita untuk membangun Dewan Kesenian itu tujuannya kan memang untuk membangun. Dan setuju dengan adanya Dewan Kesenian hari ini? Kalau Dewan Kesenian itu dibangun secara ideal dan setuju saja. Sejauh enggak kini? Ya kalau yang hari ini tentu agak emosional Pak di Dahen gitu kan. Dahennya emosional tuh bukan. Enggak. Itu tadi karena problem seniman itu tadi, walaupun mereka tidak menyebutkan, walaupun mereka tidak mewacanakan, tapi pada dasarnya itu salah satu konsep yang mereka pakai. Kenapa ada yang mereka libatkan dan ada yang tidak mereka libatkan. Artinya ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Itu artinya ada like and dislike di situ. Nah, kalau Andra 25 tahun loh berkesenian tidak diundang loh. Iya, kan Tamu Dahen kan tidak jadi diundang. Ya, berarti kan Ambo sampai detik ini masih berproses. Satu-satunya mungkin pelaku seni yang masih proses sama budaya itu Joni Andra kan. Banyak anak-anak muda di luar sana. Ya. Banyak seniman-seniman di luar sana. Mereka berkarya dengan cara mereka sendiri gitu kan. Mereka punya mentalitas yang hebat untuk selalu berkarya gitu kan. Dan mereka mempunyai semangat yang tangguh. Walaupun misalnya tidak ada gedung temu budaya pun tidak masalah. Mereka bisa melakukan pertunjukan di tempat yang mereka inginkan. Malahan di tempat masing-masing. Sebenarnya itu yang mestinya kita petakan. Itu yang mestinya kita lihat. Artinya setidak-tidaknya kesenian-kesenian yang menyebar di banyak tempat itu sekali-sekali ada satu wadah yang menyatukan pemikiran dan gagasan kita bersama untuk berkesenian di satu tempat. Itulah peran Dewan Kesenian sebenarnya. Dan tadi kan ngecek ketika pembicaraan dibentuknya Dewan Kebudayaan tapi tidak ada payung hukum sehingga itu menjadi mentah kembali.
Apakah Dewan Kesenian punya payung hukum dengan persoalan itu? Kalau Dewan Kesenian itu kan kalau tidak salah ada Permendagrinya. Dan Dewan Kesenian itu kan malahan lah sampai pada masa tumbuh dengan baik sampai ke tingkat kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia itu kan ada Dewan Kesenian. Artinya dia pernah bertumbuh dengan baik. Malahan Jakarta sekarang masih tetap ada Dewan Kesenian. Ya, betul, masih betul, ada betul, itu. Artinya sebetulnya Dewan Kesenian itu suatu hal yang baik. Sangat bagus lah, artinya apa yang tidak tercover oleh program-program pemerintah yang diwakili oleh Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan, ya setidaknya Dewan Kesenian bisa itu mengambil alih dari sisi pemikiran, dari konsep, dari berpikiran yang sedikit lebih bebas gitu kan. Kalau lembaga pemerintah kadang-kadang kan harus sangat struktural ya. Walaupun kita sudah berpikir ideal, kalau pimpinan katanya tidak. Kalau kita sudah menyiapkan ini, kalau kata pimpinan tidak, apa yang sudah kita siapkan jadi batal. Tapi di Dewan Kesenian tidak seperti itu. Artinya ruang-ruang untuk berkesenian, ruang-ruang untuk berkebudayaan itu lebih sedikit luas, lebih terbuka. Sebenarnya tidak masalah. Cuma problemnya itu tadi, bila Dewan Kesenian disamakan lagi pengelolaannya tiba-tiba menjadi eksklusif dan tidak inklusif ya. Kalau inklusif itu dia melibatkan semua pihak. Ini hanya seolah-olah kepentingan satu atau dua orang saja atau sekelompok orang dengan memanfaatkan ketakwaan dari penyelenggara sekarang. Misalnya Dinas Kebudayaan atau Taman Budaya itu rata-rata kan orang baru, orang-orang yang tidak memahami bagaimana latar belakang kesenian. Termasuk latar belakang Dewan Kesenian itu. Siapa ketua pertama, siapa pendirinya. Dan mestinya ini sudah mulus-mulus saja. Kalau seandainya tidak ada masalah, sudah mulus-mulus saja. Seperti kata Mak Anai, Dewan Kesenian kan mestinya kan sampai balik tahun yang lalu lah tagak. Iya. Kenapa tidak tagak? Berarti ada masalah. Nah, dan dapat isunya masalahnya masalah administrasi. Kabarnya pelaporan dari pengurus yang lalu itu tidak jelas di Pemda. Tentu Pemda tidak mau mengeluarkan anggaran untuk membuat Dewan Kesenian baru. Karena yang lama saja tidak beres. Itu persoalannya. Nah kan kembali lagi ke mentalitas lagi kan. Nah kalau Hariko kan kalau ada selintir yang membudangnya, idealnya kan dilibatkan utusan kabupaten kota setidaknya. Dan kalau istilah maknanya ada mubas, musyawarah besar. Itu ideal kan? Idealnya seperti itu. Harusnya seperti itu kan? Satu organisasi. Tapi alasan mereka adalah tidak ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran, kenapa diwacanakan? Terus misalnya biasa saja. Kalau awak di Minangkabau kan banyak sadang seketek balap biasa sebenarnya. Iya. Kalau misalnya soliditas yang diutamakan lebih awal, ambo kira anggaran tidak akan jadi persoalan. Kalau memang kenyamanan yang diutamakan lebih awal, keterlibatan banyak pihak yang diutamakan sejak awal, anggaran tidak masalah. Malahan orang bayu mah. Kan paling hanya soal makan siang. Dan gejala apa sebenarnya sih? Kok dipilih-pilih yang hadir waktu itu ya? Artinya orang-orang tertentu ya? Ya, awak di dalam cara pandang awak itu alun maju-maju. Cara pandang awak itu alun terbuka. Gitu. Cara pandang awak itu masih kalau dilibatkan si A rasul-rasul lahan awak ke apa gitu. Ke apa? Ya akan inilah ada lawan lah gitu. Ada saingan gitu. Artinya berbeda pendapat dianggap lawan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau awak basobok seperti tidak ada masalah, tapi batin awak itu tidak pernah bersatu sebenarnya. Itu tidak masalah. Ini contoh yang paling sederhana. Katakanlah diskusi kemarin. Iya. Coba ada anak muda yang hadir. Tidak. Karena seniman itu yang diakuin enggak. Itu masalah. Kan ada anak muda. Padahal anak-anak muda sekarang lebih kreatif, luar biasa karyanya. Dan mereka sangat produktif. Iya. Dan kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba tidak datang? Apakah mereka tidak diundang? Ada a priori dalam diri mereka. Bagi mereka itu makanya tidak ada organisasi itu bagi mereka tidak penting. Aku tetap jalan berkesenian kan itu. Aku tetap berkesenian. Semangatnya seperti itu. Dan itu kan sebenarnya ya awak ketika masa-masa lalu awak berkesenian ya mungkin ada kesenian pun makin nyaman, makin senang awak. Tapi ndak ada kesenian, ndak ada di program Taman Budaya, awak akan tetap berkarya. Awak mampu berkarya sampai awak
diberi ruang dan diberi program oleh Taman Budaya. Jadi awak tidak minta ada gitu, tapi berkarya terus dia menurut orang Taman Budaya ini sudah pantas untuk sekali-sekali diprogram. Tapi persoalannya kan kalau kami di luar Koden tidak dari Taman Budaya, tapi kami diminta, proposal, beliau mau masukan program, itu bahasa-bahasa yang itu sangat struktural. Itu bahasa kekuasaan itu. Persoalannya kan ada ndak orang yang mengkurasi itu, yang punya kemampuan mengkurasi di Taman Budaya, melihat ikut ke pajak kalau layak di program. Ini nggak pernah di program kono, boknya kualitasnya bagus gitu. Ya, bisa ndak kita menerima seorang Suhendri misalnya, Jojoni Andra, tapi secara personal, tapi secara kekaryaan mungkin Suhendri mengakui bahwa karya Joni Andra lah layak. Mampu ndak? Punya kualitas itu ndak? Punya orang-orang seperti itu ndak, Pak? Ya mestinya harus punya. Hari ini kita ndak punya itu. Kenapa ndak dikatakan punya? Dulu rata-rata pegawai Taman Budaya itu kan sekaligusnya kan seniman, sekaligusnya kan pelaku seni. Kini ndak banyak lah, seluruhnya sudah pensiun dan sisipannya ndak ada. Nggak ada. Terus yang menentukan kesenian itu kan cara pandang, apresiasi. Terus apa yang kita tangkap dari proses orang berkesenian itu bukan menjadi wawasan bagi kita. Artinya kita bisa menjelaskan, ini mungkin perlu pematangan, ini mungkin sudah keren, ini mungkin sudah hebat. Taman Budaya itu prinsipnya sebenarnya kan tangga, bukan tujuan. Taman Budaya itu tidak menjadikan seniman itu hebat atau tidak hebat. Seniman itu hebat atau tidak hebat itu tergantung seniman itu sendiri. Tapi ada tangga kemajuan istilahnya kan. Nah, ketika dia sudah mulai hebat, ini tangganya Taman Budaya untuk menapak tangga yang lebih hebat lagi. Ya, tidak juga seperti itu. Ada juga yang mendapatkan. Cuma mungkin ini sebenarnya persoalannya timbal balik, John. Persoalan dari lembaga itu sendiri dan juga persoalan dari seniman itu sendiri. Contoh, teater misalnya. Teater kadang-kadang kita berharap ketika di luar festival itu mereka berkarya lagi gitu kan. Faktanya kan tidak seperti itu. Tunggu lagi festival tahun depan. Ya, walaupun ada 1-2 yang ada berproses. Misalnya Payung Sumatera kan sudah cukup bagus. Kalau boleh sebut nama ya. Dan Tumpah juga ada dulu produk festival itu. Pernah ikut festival teater remaja dia tuh. Itu juga terjadi di dunia tari. Sama. Nah, jadi ini yang saya katakan, ini tidak persoalan lembaga semata, tapi juga termasuk persoalan pelaku seni. Tapi problem ini bisa kita pecahkan sejauh komunikasi kita jalan, hubungan kita harmonis. Artinya mentalitas seniman memandang program Taman Budaya dan mentalitas Taman Budaya memandang juga kegiatan-kegiatan seniman itu harus sinergis. Ketika Anda ditawari, bikin proposal dulu jadi program. Saat itu Anda berpikir, bukan tugas Anda menjadi proposal kata Anda. Kalau Anda seorangku layak enggak di program. Harusnya seperti itu. Tapi saya seniman disuruh ngemis kata Anda. Ya enggak juga seperti itu. Kalau berkaca lagi ke yang sudah-sudah, seniman berani memasukkan proposal itu ketika dia ada karya. Bukan masukkan proposal, lolos proposal baru berkarya, itu juga salah. Ya betul. Selama ini kan seperti Ambo kan, Ambo selalu siap dengan karya. Ya. Karena proses itu kan jalan terus ya, Dan kita mencari bahwa proses Ambo tiap hari gitu kan. Tapi kenapa Ambo didorong, proposal John Taman Budaya? Ya itu mindset tuh. Mindset. Maksudnya mau dekoden, bukan harus, tapi setidaknya orang Taman Budaya harus berpikir, bisa punya data. Dan data itu bukan hanya di Taman Budaya. Oh, ini anak berproses, ini grup ini berproses, di situ yang berproses kayaknya lah layak lawak program. Kenapa didorong untuk bikin proposal, mengajukan diri gitu bantu Den, baru Den tampil. Ini jadi Taman Budaya kemana aja? Proposal itu sebenarnya kan syarat administrasi saja. Itu sebetulnya. Salah satu pintu untuk melakukan proses-proses seleksi. Karena kenapa seperti itu? Kelompok seniman itu kan banyak. Ya. Jadi setidak-tidaknya sebagai titik dasar untuk melihat konsep mereka berkesenian itu ya. Tapi mau paham Mariko. Tapi mau paham Mariko. Ketika mau bertanya ke Daen, aduh ya
mampu jadi kurator untuk hal itu. Ya. Tidak ada, karena taman budaya sudah berubah sekarang ASN kan. Ya. Nggak ada orang yang dari seni doh, hanya Bang Cadayan tadi nyelabis dan tidak ada yang disisip. Tapi sebenarnya begini, proses-proses kuratorial itu kan sekarang lebih terbuka. Artinya lebih terbuka itu kan dalam setiap minimal event-event besar ya. Itu pada dasarnya sudah melibatkan kurator-kurator di luar ASN, di luar taman budaya. Tapi ada pula masalahnya gitu. Ada masalah. Nggak boleh tukar. Ya itu satu. Kita ini dari sisi internal dulu. Ya. Kadang-kadang kita terlalu ini juga memberi kepercayaan ke pihak luar juga. Tanpa melibatkan misalnya Dahen sendiri. Dahen jarang itu. Walaupun di secara struktur kurator, tapi jarang sekali dilibatkan untuk proses kurasi. Ya persoalannya sederhana saja. Karena dianggap kalau ikut pula jadi kurator nanti tidak terbit honornya marah-marah pula. Itu sebenarnya tidak. Kurator-kurator di luar yang direkrut dari luar itu sebenarnya sudah harus didampingi oleh kurator secara internal dari dalam supaya jalan komunikasi, kemudian jalan pengawasan, kemudian apa yang ditunjuk oleh kurator-kurator yang apa tadi itu menjadi objektif. Mana yang melihat kondisinya tidak objektif hari ini? Rata-rata kan apapun yang kita buat, kita kan biasa kan alamiah saja, kita bekerja dengan circle yang dengan siapa yang kita nyaman. Ambo sepakat loh Dan, kalau seandainya misalnya Ambo kurator kok, Ambo melibatkan orang-orang di sekeliling Ambo. Artinya tentu Ambo prioritas orang-orang terdekat Ambo dulu. Tapi dengan syarat kualitasnya. Ya, tapi kalau nggak punya kualitas tuh Ambo pasokan, itu Ambo tidak setuju. Ya, artinya kalau kita sudah bicara kualitas, berarti kita objektif. Itu maksudnya. Jadi, tapi libatkanlah orang terdekat kita, kawan aja sejauh dia punya kualitas. Nah, ini yang masalah kita gitu. Ya. Itu yang masalah kita. Balik lihat ke Dewan Kesenian. Dia setuju nggak dengan Dewan Kesenian hari ini? Kalau ini enggak lah. Enggak. Ya karena tidak musyawarah. Dah enggak diajak tuh ya? Enggak ada bagi Dahen itu enggak terlalu menjadi pilihan ya. Ini kadang-kadang di kini awak di Minangkabau Dahen, kalau terlalu kritis, kamu termasuk orang yang cukup kritis di media sosial dan bahasa-bahasa itu, Pak Jatuh tidak diajak, Pak Jatuh tidak jadi pengurus, maka basura. Persoalannya kan bukan itu Dahen. Ya malahan Dahen ada yang mendangar bentuk kau. Wak uji lah si Henry itulah, makna itulah atau Joni Andra itulah, kompetensi itu jadi ketua, seolah-olah awak ingin jadi ketua. Nah itu. Bagi Dahen itu tidak perlu dilayani. Itu kan kalau ada muncul wacana-wacana bodoh itu, kenapa awak harus jadi ketua? Nah setidaknya di sana Ambo menegaskan bahwa seorang Ambo ya Dahen ya di forum diskusi kok aja Dahen menyampaikan Ambo ingin jadi pengurus. Kenapa? Dewan Kesenian itu tugasnya mengurus seniman. Ya. Dan Ambo pengen diurus. Ya. Bang Ambo mengurus diri Ambo sudah Dahen kalau dua Ambo di pengurus gitu. Itu pemikirannya. Dan yang penting yang membuat tidak setuju legalitas yang dibangun. Ya problem awak. Ketika awak ingin mengerjakan satu hal tapi tendensi, sikap tendensi itu kadang-kadang merugikan. Ya. Misalnya ada orang bercita-cita duduk di Dewan Kesenian jadi hantu belau apapun lah. Apakah betul-betul murni ikhlas dia berpikir tentang kesenian dan kebudayaan? Belum tentu juga. Jangan-jangan ya ini tendensinya macam-macam lah gitu. Kepentingan bisa jadi. Kepentingan itu banyak gitu kan. Banyak seperti itu. Tapi saya juga tidak ingin masuk ke hal-hal seperti itu. Tapi yang terpenting kalau memang ingin membangun sesuatu untuk kepentingan bersama-sama, untuk kepentingan kesenian, ya bahasamu mengkok menjadi itu penting. Dan kok kan belum dilantik lah Dewan Kesenian hari ini. Ada saran enggak bagi Dahen agar Dewan Kesenian Sumatera Barat kok bisa diterima di masyarakat, di pelaku seni, dan tidak ada konflik seperti itu? Kira-kira saran Dahen sebelum kau dilantik ya? Mubes Pak. Tadi jawabnya, mubesnya. Mari kita sama-sama cooling down, sama-sama tidak bicara lagi. Satukan saja cita-cita bahwasan kita mau membangun organisasi itu, terus kita mubes, pilihlah di dalam mubes itu siapa yang akan duduk, siapa yang akan terpilih. Itu lebih terhormat. Tidak ada obatnya, mubes. Kalau tetap kau dilantik? Ya silakan saja, tidak ada persoalan. Tapi masalah akan
begitu-begitu saja gitu kan. Toh bagi orang-orang enggak ada dewan kesenian kan kesenian tetap berjalan. Tunggu dulu, dewan kesenian kok ketika terbentuk ada PT ya, Den? Nah, itu juga masalah itu. Apalagi PT-nya dari Pemda. Ada enggak? Dan kira enggak ada udah. Enggak ada PT. Enggak ada PT untuk tamu budaya enggak ada udah. Tamu budaya itu kalau enggak ada DAK-nya enggak ada programnya itu. Oh, betul. Enggak ada alokasi khususnya. Museum itu kalau enggak ada alokasi khusus, mana ada program. Dinas kebudayaan itu kalau ada pokir-pokir, mana ada program. Itu kalau enggak ada PT banyak dalam program. Ya kalau mau pengurus-pengurus yang dilantik itu iuran kan enggak masalah. Atau cari proposal. Kalau mereka cari proposal atau misalnya membangun hubungan kementerian atau cari-cari sponsor-sponsor yang hebat-hebat lah kan enggak ada masalah. Coba sanggar nih. Ya. Itu dewan kesenian Sumbar tuh serpu sanggar. Kamu punya sanggar namanya Majesty Minangkabau? Kalau Dahen sebenarnya menghargai saja cita-cita kawan-kawan untuk membangun dewan kesenian itu. Cita-citanya itu awak positifkan saja gitu. Ambo support loh Dahen. Cuma caro-caronya yang tidak terbuka dan cenderung eksklusif itu yang tidak kita terima gitu. Dan cenderung ini juga punya kecenderungan meniadakan orang lain. Nah, sebenarnya itu bukan sikap dewan kesenian, itu pun juga sikap oknum sebenarnya. Nah, terus di dewan kesenian itu sendiri sebenarnya katakanlah orang-orang yang sekarang yang getol-getol sekali. Dan ada juga yang sebenarnya tidak getol gitu kan, tapi tiba-tiba terseret saja terbawa arus misalnya. Ya kasarnya kan mereka tidak memahami peta gitu kan. Nah, ketika orang tidak memahami peta tapi mempunyai hubungan baik, emosional baik, tentu iya saja. Jadi persoalannya ya udahlah buat, ya oke, ya kita bikinkan gagasannya. Itu makanya dari beberapa pertemuan, ya katakanlah diskusi yang terdekat kemarin, membicarakan fungsi taman budaya, itu kan aneh sekali itu. Kalau membicarakan fungsi taman budaya itu yang mesti banyak bicara itu orang taman budaya gitu. Katakanlah mungkin fungsi taman budaya itu tidak terlalu jelas oleh masyarakat, diperjelas oleh orang yang pengelola taman budaya. Minimal kepala taman budaya yang bicara misalnya. Nah, seperti itu mesti. Nah, iya ada sambutan saya. Ya kan beda lah. Sambutan dengan membeberkan apa itu taman budaya itu kan beda. Kadis ada tibur. Pak Kadis itu mungkin punya urusan lain. Pak Kadis itu biasanya kalau dia tidak punya urusan lain, kalau dia tidak diundang ke satu tempat yang lebih penting, mungkin DPR, gubernur atau apa. Ya harusnya tema itu dong. Ketika awak berbicara tentang peran dinas kebudayaan, penentu kebijakan atau pimpinan harus ada di sini. Kalau hanya sekretaris tentuannya. Ya itu kan karena skopnya awak pakai dengan peran fungsi taman budaya, ya gitulah jadinya itu Kadis tidak masalahnya tidak datang. Kepala kan ada. Tapi kan ada peran dinas kebudayaan di sini di tema itu. Iya, peran dinas kebudayaan kalau untuk apa tentu menjadi payung. Payung menjadi bagi UPT-UPT-nya dan payung bagi 3 bidang yang ada di atasnya gitu kan. Tapi kalau kita spesifikkan peran kebudayaan untuk Sumatera Barat misalnya baru. Oke. Itu kan bias seluruhnya. Tema-temanya kan bias tuh seluruhnya. Terakhir Dahen, pertanyaan awak ke Dahen. Berarti Dahen setuju dibentuknya Dewan Kesenian Sumatera Barat? Enggak terlalu setuju sih sebenarnya. Kecedaan tadi rancak. Maksudnya tidak setuju dengan pola-pola yang dilakukan kini. Gitu. Artinya Dewan Kesenian Sumatera Barat akan terbentuk dengan baik ketika itu diselenggarakan secara fair. Musyawarah. Ya. Mubes, dan melibatkan semua elemen. Mengikuti aturan main. Elemen dari kesenian. Ya. Setidaknya mungkin ada kabupaten kota mengirim utusannya 2 atau 3 orang untuk bersuara. Tidak perlu 2-3 orang, 1 pun cukup. Tapi sudah datang. Tapi sudah mewakili Sumatera Barat. Ya. Tidak hanya segelintir seniman senior yang hanya berbicara di lapau tanpa karya. Jangan eksklusif lah. Gitu kan. Jangan eksklusif. Ya. Gitu kan. Kemudian lah terbentuk saja dan kabarnya kan dilantik. Ya alhamdulillah kalau memang dilantik alhamdulillah. Tapi awak kan tidak jadi lah. Tahu. Tapi ambo sekian tahun. Ya mana tahu gubernur tidak mau. Nah. Bukan itu persoalan dan bahwa kecedaan tadi ada Dewan Kesenian ambo berkaryanya ya. Ya. Pertunjukan juga. Ya cuma kan kalau seandainya Dewan Kesenian ada itu kan betul-betul menjadi ruang bersama kan yang harapkan. Tapi kalau tidak menjadi ruang bersama untuk apa? Oke. Ambo rasa pertanyaan ambo tentang itu leta jawe Dahen. Wah berbicara tentang kesenian tanah ombak. Ada yang selalu ambo motivasi diri ambo dan ambo selalu bercerita ke kawan-kawan dan dulu podcast pernah Dahen ambo punya begitu. Ya. Ambo orang termotivasi oleh muncul kasarnya Dahen di sana. Dulunya pernah ngecek orang tari itu udah orang pelempak kak. Tambutan nyo. Kini ndak. Bah itu Dahen cek. Nah, orang teater aja baca aku nggak mau baca. Dan memang itu akhirnya ambo motivasi untuk
BS2 Dahen. Maka dengan itu, karena S2 tugas banyak, kan. Sebetulnya di mata Dahen, anak muda hari kini, di bawah generasi Ambo, mereka sudah memiliki kecerdasan atau tidak? Mereka pintar, Tapi mereka tidak terlalu belajar dengan latar belakang di mana mereka tumbuh. Jadi kesenian mereka sudah mengapresiasi budaya sebenarnya, tapi karena studinya masih minim mungkin, kadang-kadang sering apa yang mereka apresiasi itu menjadi tempelan. Mereka tumbuh menjadi generasi gagap, generasi yang betul-betul mewakili kultur Minangkabau, atau generasi yang betul-betul sudah global, yang tidak lagi mempertimbangkan titik berangkat. Tidak masalah juga, tapi di dua posisi itu mereka memang harus mempunyai konsep yang tegas dan pemikiran yang jelas. Mau berangkat dari barat, oke, jelas pula. Mau memilih ini, oke, jelas pula. Jadi Dahen berharap bertumbuhlah terus, tapi jangan sampai menjadi generasi yang latah. Nah, supaya jadi tidak latah itu, ya perkuat lagi bacaan gitu kan. Kesenian itu bukan sekedar apa yang kita bawa ke atas panggung gitu kan. Atas panggung bentuk-bentuk itu hanya implementasi saja. Dari apa-apa yang diimplementasikan itu, titik berangkat inilah yang terpenting. Diskusi, memetakan, baca buku, riset, belajar fenomena, gejala gitu kan. Berarti masih penting untuk membaca ya dalam dunia digital hari ini. Penting. Artinya buku masih dibutuhkan hari sangat ini. Dibutuhkan itu kan. Oke. Kalau di dunia media sosial tuh kan hanya secara pengetahuan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa. Itu kan hanya sebuah opini. Apresiasi sepintas-sepintas saja sebenarnya. Dan makasih hadir di Pot Bungo. Mudah-mudahan Iko bisa memotivasi anak muda-muda Dan. Siap. Sebab awak lah masuk lo generasi. Kalau gaya, satu. Tapi ya. Harusnya yang muda, yang tua kok merangkul yang muda. Ya. Bukan memijak mereka. Tidak mematah pucuk. Mata pucuk sehingga layu dan tidak akan bertumbuh. Ya. Dan hari kau dan sana awak malah gejala tuh deh sebetulnya. Mudah-mudahan generasi berikut akan awak support lebih baik lagi, motivasi, dan tentunya Iko menjadi sebuah renungan bagi awak bersama. Dan dari Tanah Ombak juga beliau seniman senior. Dulu beliau punya aktif di KSST Noktah dan seniman teater yang sebetulnya lah mungkin kalau cara beliau berkesenian mungkin lah jauh kalah Ambo di sana karena dan tahun baru mulai berkesenian Dan. Kalau berkesenian mana? Iya. Sejak ketik. Berkarya. Kalau berkarya mulai 93. Kalau jadi aktor dari 88. 88 jadi aktor. Iya. 93 berkarya. 93 tuh gue baru tamat sekolah. Oh iya. Makasih banyak Dan hadir di Pot Bungo. Iya. Di sana Daswendri hadir di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan awak terhadap persoalan kesenian kebudayaan di Sumatera Barat. Nah, di sana di Pot Bungo.